Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Budi Mas Bro. Semoga teman-teman semua selalu sehat, walafiat, dan dimurahkan rezeki. Amin. Oke, sekedar berbagi informasi ya teman-teman ya, berbagi pengalaman. Ini ada sedikit kasus mengenai ijazah. Ini kejadiannya tapi udah beberapa tahun yang lalu ya. Tapi ini perlu kita informasikan kembali, khawatir terjadi lagi. Apalagi ini musimnya sedang mengerjakan penulisan ijazah ya. Jadi gini, pengalamannya kami tuh lumayan menyedihkan ya. Ceritanya begini, ada salah satu sekolah sudah selesai menulis ijazahnya dan bermaksud ini dibawa ke tukang fotokopi untuk dilaminating ya. Nah, seperti itu ceritanya. Kemudian sudah diserahkan ke tukang fotokopi, tukang laminating maksudnya ya, tumpuan itu kemudian dicoba oleh mereka seperti biasanya dilaminating atau mungkin press, saya kurang gitu paham ya, tapi itu laminatingnya atau pressnya itu yang penuh. Jadi seluruhan permukaan ijazah itu jadi dipres semua ya. Nah, seperti itu. Full pokoknya ya, yang full. Nah, di sini setelah selesai itu baru dicek ya, baru menyadari beberapa lembar ijazah. Jadi seperti ini penampakannya, tapi bukan ijazah yang ini ya. Tulisan-tulisan yang tadinya sudah ini ada ya, yang ditulis oleh petugas penulisan ijazah. Jadi sudah ada nama-namanya ini ya, nama siswanya, lengkap identitas, termasuk nilainya juga. Nah, ini tulisan yang ada di ijazah ini yang sudah ditulis dengan ballpoint itu jadi hilang ya teman-teman ya, bersih. Seperti gini jadinya ya. Ya. Jadi bersih. Nah, hanya ada salah satunya nama mungkin yang ada bayangan sedikit aja. Nah, jadinya seperti itu. Hal ini terjadi ketika tahunya setelah dipres atau dilaminating yang full tadi itu mungkin sudah ada sekitar 5 atau 6 lembar baru menyadari ya teman-teman ya. Nah, setelah dicek seperti itu. Jadi kejadian seperti ini bisa jadi bahan buat pengalaman kita nanti ya. Ketika teman-teman mau melakukan proses laminating atau yang biasa disebut juga ada yang namanya press, diupayakan kalau bisa pressnya itu jangan press atau laminating yang full. Silahkan nanti ngomong ke petugas laminating di toko-toko itu, pilih saja laminating yang tepinya aja yang dipres ya. Jadi yang tepinya aja, jadi tepi-tepinya sini aja itu bisa itu ya. Nah, jadi di dalamnya itu tidak lengket. Nah, kejadian seperti ini juga ada. Tempo hari juga ada yang ke kantor kami ya, ke ruangan kami di Dinas Kabupaten. Itu ada yang membawa ijazah yang tahun sebelumnya, itu ada juga yang rusak ketika habis laminating juga itu ketarik ya. Jadi ceritanya bisa juga ketika proses laminating itu mati lampu ya, mati listrik ya teman-teman ya. Jadi sudah lengket separuh. Nah, ketika ditarik, plastiknya itu yang ditarik, maka itu ada beberapa bagian yang sudah lengket dengan kertas ijazah itu. Nah, pas ditarik otomatis akan merusak ya kan. Bisa terkupas ya, terkupas itu ngelontok itu ya. Bisa juga robek. Nah, jadi ini harus hati-hati. Jadi ini pengalaman ya. Nanti untuk teman-teman yang biasanya ngurusin ijazah supaya nanti tidak pusing ya, bahkan bisa shock ya. Karena apa?
Kalau kejadian seperti teman yang tadi itu, yang pertama, membawa tumpukan ijazah, artinya satu sekolah ya, itu dibawa ke tukang press. Jadi silahkan nanti dilakukan. Kalau press atau laminating itu jangan memilih laminating yang full, tapi silahkan aja nanti laminating atau press yang khusus tepinya aja biar lebih aman. Nah, tulisan yang hilang tadi itu ada beberapa faktor juga ya teman-teman. Kalau yang tulisan hilang tadi itu bisa jadi, yang pertama, saya pernah uji coba waktu itu, tapi bukan pakai kertas ijazah yang asli, tapi hanya saya fotokopi. Ketika saya nyoba menulis, kemudian saya coba bawa ke tukang press, itu ternyata memang ada 2 versi. Saya uji cobanya memang ada pakai kualitas pulpen yang bagus dan kualitas pulpen yang mungkin murahan ya teman-teman ya. Kualitasnya kurang bagus. Jadi pada ijazah yang ditulisi dengan ballpoint atau pulpen tadi yang kualitasnya kurang bagus, kena suhu yang panas, itu terangkat rupanya teman-teman ya. Ketika suhu panas dari press tadi itu terangkat. Jadinya tulisannya hilang. Terangkat langsung menguap. Nah, seperti itu saya perhatikan. Oh, gitu. Nah, kemudian kalau yang bagus, artinya ballpointnya bagus, tulisannya tadi ya, untuk menulis menggunakan ballpoint yang bagus dengan suhu yang panas tadi itu, alhamdulillah aman. Tetapi itu tadi lebih baik lagi kalau bisa, walaupun kualitasnya ballpoint bagus, lebih baik nanti press atau laminating itu gunakanlah yang press atau laminating tepinya saja. Tepi-tepinya ini aja ya teman-teman ya. Karena ini dokumen yang sangat penting, untuk mencari penggantinya juga susah. Jadi harus kita yang bisa mensiasatin bagaimana supaya dokumen kita aman. Jadi kesimpulannya dalam video ini adalah, yang pertama, dalam penulisan belangko ijazah itu gunakanlah pulpen atau pena dengan tinta yang berkualitas ya teman-teman ya, supaya tidak mudah hilang tulisannya. Yang kedua, jangan melakukan laminating atau press yang full, tetapi pilih aja laminating atau press tepinya saja. Oke, sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.